Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih kami panjatkan ke hadapan-Mu di pada pagi hari ini, karena kami masih merasakan kasih Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di hati dan di pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya pada hari ini, Selasa 30 Juli 2024, yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 24. Beginilah firman Tuhan: tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah firman Tuhan. Topik kita pada pagi hari ini, mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita atau kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Istilah Mamon dipakai oleh Matius, bukan istilah Yunani. Maka kita perlu menggali makna kata Mamon ini. Istilah hamamon artinya kekayaan, uang, yang berasal dari kata matmon atau dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah harta terpendam yang dapat kita jumpai dalam Kejadian 43 ayat 23. Dikatakan di Kejadian 43 ayat 23 adalah, tetapi jawabnya, tenang saja, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simon dan dibawanya kepada mereka. Dan dalam Amsal 2 ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Hikmat disebut harta terpendam atau matmon. Raja Salomo memparalelkan kata hikmat dengan perak yang juga dapat bermakna uang, dan harta terpendam yaitu matmon. Memang dalam banyak hal seseorang yang kaya dengan hikmat, yaitu pengetahuan dan kecerdasan, dia akan dapat mengasah kemampuannya sehingga ia dapat banyak uang dan harta terpendam. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua jenis kepandaian berpikir adalah hikmat, termasuk para seniman. Mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Seorang yang bernama Bezalel adalah seorang seniman, dan dia disebut sebagai orang yang pertama kali di Alkitab dipenuhi dengan Roh Allah. Kita boleh baca di Keluaran 31 ayat 3. Orang yang dipenuhi Roh Allah bukan cuma worshiper, pengkhotbah, tapi Alkitab memberi contoh bahwa orang pertama yang dipenuhi Roh Allah adalah seorang seniman, seorang pemahat, seorang tukang kayu,
seorang desainer, yaitu Bezalel, sehingga ia memiliki keahlian yang luar biasa. Namun kadang hikmat saudara yang terkasih, juga kepandaian manusia ini menuju ke jalan yang salah. Ia menggunakan hikmatnya untuk larut, tenggelam dalam mengejar uang atau mamon, dan segala harta kekayaan, sehingga uang dan harta menjadi ilah bagi mereka. Mamon adalah istilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk kekayaan dalam makna matmon atau harta terpendam yang telah berubah menjadi ilah yang lain. Saudara yang terkasih, kita boleh membaca di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, di dalam Markus ayat 10, di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27, di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Semua itu menceritakan bagaimana pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang yang kaya raya, tapi ia gagal mengikut Yesus karena lebih mencintai hartanya. Saudara yang terkasih, waspadalah pada ketamakan yang dikatakan oleh Lukas di dalam pasal yang ke-12 ayat 15. Beginilah dikatakan di sana. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Mengejar kekayaan tidak salah, tetapi jangan jadikan kekayaan sebagai ilah, tapi gunakanlah sebagai sarana untuk membagikan kasih Allah kepada dunia ini, termasuk kontribusi untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan." Kita boleh membaca di 2 Korintus 9 ayat 7. Mengatakan untuk memberi dengan kerelaan. Memberi adalah gaya hidup yang diberikan Tuhan dalam setiap hati manusia, bukan karena perintah. Memberi berarti kita masih ada ikatan dengan mamon. Allah adalah kasih dan kasih itu memberi. Kita boleh membaca di Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu selalu diekspresikan dalam semua tindakan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bisa memilih apakah Allah atau mamon. Dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau diajak untuk tetap setia mengabdi kepada Allah, bukan kepada yang lain ataupun mamon. Jika kita telah setia dan mengabdi kepada Allah, maka kasih tadi bisa kita ekspresikan di dalam segala tindakan kita. Kita tidak ragu lagi untuk memilih siapa yang akan kita ikuti, siapa yang akan menguasai kita, apakah Allah atau mamon. Karena kita sudah lebih menuju kepada Allah, memahami kasih setia Allah, karena besar kasih-Nya sehingga kita setia kepadanya, bukan lagi kepada harta di dunia ini. Selamat mengasihi saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita selalu mengarah kepada Allah. Demikianlah sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.